Halo Sobat Trader, kalau kita bicara mengenai strategi trading, ada banyak sekali strategi trading yang bisa kita pelajari saat ini. Dan ada banyak variasi-variasi atau strategi trading yang bisa Sobat Trader lihat. Nah Sobat Trader, setiap trader bebas untuk mengaplikasikan strategi tradingnya. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara trading yang sederhana saja dengan menganalisa pada time frame H4. Yuk langsung aja kita simak video berikut ini. Ya Sobat Trader, kita mulai saja untuk bagaimana cara menganalisa pergerakan pasar dari atau menggunakan time frame H4. Oke Sobat Trader, saya buka platform MetaTrader 5 dari Java Global Futures. Di sini saya tampilkan currency-nya Euro USD ya. Time frame H4. Oke, H4 itu atau 4 jam ya, sama saja. Jadi ini adalah tampilan pergerakan harga dalam 4 jam, per 4 jam maksudnya. Oke, bagaimana caranya kita menganalisa pergerakan euro ini dalam time frame H4? Oke, kalau kita lihat candle polos ya, artinya polos tanpa indikator ataupun garis-garis yang lain terlihat seperti ini. Ya, kita bisa pakai garis trendline. Kita bisa gariskan ya dari titik tertinggi dengan tertinggi berikutnya ya. Nah Sobat Trader, kalau untuk memasang garis trendline ini boleh Sobat Trader pakai dari swing high ke swing high juga boleh, ataupun dari closing candle-nya ya, closing candle tertinggi dengan closing candle tertinggi berikutnya, itu juga boleh ya, tergantung ya. Yang penting kita bisa cara membacanya ya, jadi mana enaknya aja boleh. Nah di sini Sobat Trader, kemudian kita juga bisa sama ya seperti tadi, jadi garis trend lainnya ke swing low-nya ya, jadi harga terendah dengan harga terendah kita hubungkan, lalu akan membuat seperti ini ya. Ini adalah satu channel bearish atau channel down. Nah Sobat Trader, kalau kita melihat pergerakan euro dalam channel down ini, maka kita bisa lihat di H4 terlihat pergerakannya cenderung turun gitu ya. Nah di sini kita sudah dapatkan ini swing low ya, ini lower low ya, lower low ya. Sementara ini lower high ya, lower high. Jadi harga tertingginya semakin turun dan harga terendahnya lebih rendah lagi Sobat Trader. Jadi kalau kita menganalisa satu pergerakan harga seperti ini, maka kita bisa katakan bahwa ini bergerak dalam time frame 4 ini sedang downtrend gitu ya. Kita nggak usah lihat di time frame besarnya seperti apa. Yang penting di H4 ini kita lihat Euro USD sedang bergerak downtrend. Nah kalau downtrend berarti kita harusnya mengambil posisi sell gitu ya. Jadi kita identifikasi dulu kalau mau sell itu kira-kira sellnya di mana. Baiknya kan sell itu di resisten ya Sobat Trader. Oke, saya tulis ya. Jadi kalau misalnya ini downtrend, maka kita apa yang harus kita lakukan? Ya itu cari resisten ataupun area ya, boleh titik ataupun area ya, kita lihat sini. Oke, sekarang cari resisten terdekatnya di mana ya. Kita bisa pakai satu garis ataupun pakai area, misalnya resisten terdekat. Nah di sini ya, ini bisa jadi resisten Sobat Trader. Di sini support, kemudian ini harga mau naik ke tahan ya. Oke, kita bisa anggap ini resistennya 1.2131. Oke Sobat Trader, jadi dalam pergerakan downtrend ini ya Sobat Trader, untuk kita mau ambil posisi baru bukan berarti sekarang harga lagi di 1.2104 misalnya kita langsung sell aja, karena ini udah jelas ya, lowernya makin lower, high-nya makin ke bawah ya gitu ya. Bukan berarti seperti itu, tapi kita tetap punya planning adalah cari posisi jual atau sell yang lebih tinggi gitu ya, dengan cara misalnya cari resisten ya, ataupun
kira-kira kemungkinan harga akan naik lebih tinggi ke berapa gitu ya. Nah, kalau di sini saya sudah identifikasi ini area resisten. Ya, jadi kemungkinan harga akan naik ke sini ya. Kemudian dia akan bergerak turun kembali membentuk lower baru. Jadi ini adalah swing high di mana high-nya masih akan kemungkinan lebih rendah dari high yang terakhir gitu ya. Jadi akan naik ke 1.2130-an sekian gitu ya. Kemudian turun melebihi lower yang sekarang di sini ya di 1.2090-an. Kemudian akan turun ke membentuk swing low baru. Ya, sobat trader. Jadi ini adalah analisa yang sederhana. Kita bisa mengidentifikasi pergerakan harga melalui time frame H4. Bagaimana kita melihat ya H4 seperti ini. Pergerakan harga cenderung turun, dan untuk analisa atau tradingnya seperti apa? Jadi tradingnya kita ikutin pergerakan trennya, tren turun. Nah, udah kita lihat trennya turun, bukan berarti kita langsung sell ya sobat trader, tapi kita mencari lagi titik atau area sell yang lebih baik, yaitu sell lebih tinggi. Identifikasi di mana resisten yang terdekatnya, itu ya sobat trader. Jadi kalau entry sini berarti entry ya sobat trader. Di sini saya akan buat sell limit untuk Euro USD 1.2132 misalnya ya. Nah, stop lossnya di mana? Stop loss mungkin nggak usah terlalu banyak ya. Mungkin sekitar 30 pips atau di sini saja deh. Nah, ini besar juga ya. Mungkin 30 pip aja sobat trader. Stop lossnya 1.2165, jadi 33 pips. Lalu TP nya 1.2080 misalnya. Saya akan pasang di sini. Nah ya trader, jadi saya akan tunjukkan. Nah oke. Jadi di sini ini adalah entry ya, entry saya. Oke, di sini saya hapus dulu ya. Ini adalah entry-nya yang saya pesan. Kemudian ini stop loss-nya, dan di sini area TP-nya sobat trader. Ya, jadi ini satu plan ataupun rencana trading ya, dengan strategi trading di H4 kita lihat pergerakannya turun ya. Jadi strategi tradingnya adalah sell limit ya sobat trader. Oke, di sini saya akan tulis ya strateginya sell limit 1.2130. Jadi ini satu cara trading sederhana dengan menganalisa pergerakan harga di time frame H4 sobat trader. Nah, time frame H4 ini adalah digunakan oleh para day trader ya, yang tradingnya dalam hari yang sama. Jadi diharapkan di hari yang sama open dan close posisinya. Jadi menggunakan time frame H4 atau per 4 jam sobat trader. Oke sobat trader, saya akan coba lagi untuk time frame yang untuk pair yang lain ya. Contoh untuk USD JPY misalnya. Ya, USD JPY ya. Ini H4 juga. USD Japanese Yen. Kita lihat di sini sobat trader. Pergerakannya bergerak naik ya. Bagaimana lowernya semakin ke atas ya. Naik terus. Oke. Kita lihat sini. Sementara high-nya juga makin membentuk high yang lebih tinggi lagi. Oke ya. Kita lihat di sini. Ya, ini high-nya ya. Ini juga high-nya ya lebih tinggi. Nah, sekarang ini pergerakannya lagi cenderung turun ya, sobat trader. Koreksi. Sekarang kita mau coba cari di mana bukan berarti kita lihat dia koreksi kita sell ya, enggak. Tapi kita mau cari di mana titik koreksinya berhenti, karena berarti ada support yang menahan. Lalu di situ kita bisa cari posisi untuk buy. Oke. Nah, di sini saya akan tulis USD JPY tren naik ya.
Oke, ya. USD JPY tren naik. Oke, kemudian what next? Setelah tren naik, kita cari batas koreksinya ya. Oke, cari support ataupun area. Oke, cari support areanya di mana. Lalu berikutnya adalah kita siap-siap menentukan strategi. Strateginya adalah buy limit di area support tersebut ya, dimana kita sudah mencari kira-kira supportnya di mana, batas untuk koreksi, dan di situ kita buy limit. Nah sobat trader ya, di sini lagi koreksi bukan berarti kita ikut-ikutan untuk sell, enggak, tapi kita mau cari di mana posisi support ya yang kira-kira akan menahan terjadinya koreksi lebih lanjut. Nah, di sini bisa kita pasang ya. Oke, sobat trader, saya di sini ya, di sini ada tahanan, kemudian juga mau turun ada tahanan. Nah, di sini juga ketahan ya sobat trader. Jadi kira-kira 1958 atau mau turunin lagi dikit ya ke sini boleh 1955 boleh, 55 ya, 5655 boleh ya di sini sobat trader. Atau gimana, kita lihat sini udah cukup oke. Kalau mau turun lebih bawah lagi kita lihat di sini ya, ini banyak tahanan juga ya. Oke sobat trader, nah 1947 ini bisa untuk menjadi support ya, jadi kita tandain di sini support area. Oke, kalau ini support area berarti itu adalah kira-kira ya plan kita mau melakukan buy limit di situ ya sobat trader. Oke, nah bisa lihat ya sobat trader ya, di sini support areanya berarti kira-kira plannya gimana? Plannya adalah harga di sini cenderung turun, baik ke sini ataupun ke sini ya. Oke, lalu prediksinya adalah kembali naik lagi dan akan mencetak level new high daripada high sebelumnya. Kita nggak usah bicara yang ini ya, itu nanti target berikutnya. Oke, ini ada strategi trading yang dengan menganalisa pergerakan harga dari time frame 4 sobat trader. Jadi cukup mudah ya sobat trader. Kita ikutin aja trennya di mana trennya sedang naik, maka kita bikin perencanaan untuk tradingnya open buy, yaitu dengan mencari kira-kira batasan untuk harga turun koreksi ke area supportnya di mana itu menjadi area atau titik kita entry buy. Oke sobat trader, oh iya lupa nih ya, tadi ngingetin jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng ya untuk mendapatkan notifikasi video-video dari channel ini. Kalau kalian ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar, dan kalau ada usulan-usulan tema atau topik-topik yang akan kita bahas di video berikutnya silakan aja ketik di kolom komentar ya, maka nanti saya akan coba untuk membalas. Demikianlah sobat trader, cara trading sederhana dengan menganalisa pada time frame H4. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like dan share ke teman-temannya atau komunitas trading kalian. Kalau ada pertanyaan ketik aja di kolom komentar di bawah ya. Oke, sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Salam profit.